Ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal, Sadikun menyebut kesaksian Ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Bohongan Pak RT Pasren dalam kasus Vina Cirebon dikuliti keluarga terpidana. Untuk diketahui, Pak RT Pasren diisukan mengurai kesaksian palsu di persidangan kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina pun sempat dipojokkan di persidangan. Yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya
meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Bantahan keluarga terpidana atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui, di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga, mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana. Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Deddy Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana kakaknya Jaya papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Deddy Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Deddy Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Deddy Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto. Lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Deddy. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Deddy lagi. Siap insya Allah siap, kata kakak Supriyanto.